Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bunda Profesor Dr. Hajjah Hasna Faizah ARHM selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Atika Munawaroh dari kelompok 2 dengan NIM 2401106. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi Bahasa Indonesia berbasis teks dengan subtema Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pendahuluan, Bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan oleh kelompok sosial untuk melakukan proses komunikasi, interaksi, dan identitas diri. Bahasa dapat mengarahkan kita melalui ruang dan waktu. Bahasa Indonesia menjadi salah satu pemersatu antar daerah yang memiliki bahasa yang bervariasi sehingga dapat memberikan efektivitas dalam kemudahan berkomunikasi. Sampai saat ini, Bahasa Indonesia berperan dalam banyak bidang kehidupan termasuk sebagai media komunikasi antara warga dan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia masing-masing memegang peranan penting yang dibuktikan dengan bahasa Indonesia semakin banyak digunakan dalam berbagai kegiatan seperti rapat, siaran radio, televisi, dan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Kenalkan, nama saya Kesya Zara Rosadi dengan NIM 2401110. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Fondasi bahasa Indonesia ialah nasionalisme dari para pemimpin dan pendiri bangsa. Keberadaan bahasa Indonesia sangat disambut gembira dan penuh rasa syukur oleh masyarakat karena berbagai manfaat yang dapat diberikannya jauh lebih luas dibandingkan apabila bahasa tersebut tidak terbentuk. Pembelajaran bahasa Indonesia secara formal dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sering menjadi pertanyaan masyarakat awam mengenai alasan bahasa Indonesia dipelajari di sekolah, baik sekolah dasar, menengah, maupun sekolah tingkat atas. Bahkan di kampus juga menjadi mata kuliah wajib umum kurikulum Indonesia di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian siswa. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, agar bahasa Indonesia tetap terjaga keasliannya. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kampus memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam menjadi cermin bagi masyarakat umum dalam kancah global. Orang-orang yang berada dalam lingkungan kampus dalam artian yang terlibat di dalamnya. Dalam pandangan masyarakat awam ialah orang-orang yang terdidik. Mereka terdidik baik dalam bidang masing-masing maupun hal lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung. Tidak semua jurusan di kampus memahami bahasa Indonesia secara mendalam kecuali jurusan bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat akan menganggap mereka sebagai cerminan yang dapat dicontoh. Perkenalkan, nama saya Fitri Firzana dengan nomor urut 6. Saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dibentuk dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, bagi mereka yang akan mendapat misi itu, semestinya benar-benar mempelajari, menghayati, dan menguasai pembelajaran bahasa Indonesia agar dapat diimplementasikan dalam aktivitas sosial bermasyarakat. Ilmu bahasa merupakan suatu kumpulan teks makro yang terdiri dari beberapa jenis teks mikro di dalamnya. Jadi, genre makro ini adalah genre yang digunakan untuk menamai jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro. Contoh dari genre mikro ini adalah teks narasi, teks eksposisi, dan teks argumentasi, serta teks eksplanasi. Genre mikro ini dapat berdiri sendiri atau digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Contoh dari genre makro adalah teks proposal, teks laporan, dan teks ulasan buku. Semakin banyak jenis teks yang dikuasai, semakin banyak juga pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam menyusun karya tulis ilmiah. Dalam menyusun suatu kerangka berpikir, seseorang tersebut memiliki banyak data dari berbagai jenis teks. Setiap jenis data diambil sesuai kebutuhan dan jadilah suatu struktur berpikir yang baru atau inovasi berpikir. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, kampus menjadi sarana utama dalam mengembangkan bahasa Indonesia, baik sebagai identitas negara dan juga wujud masyarakat bermartabat yang tercermin dari penggunaan bahasa yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Flora Adha
1108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif memiliki banyak keunggulan dibanding pembelajaran pasif. Di antara keunggulannya yaitu mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam berbahasa Indonesia dan dapat mengembangkan sikap sosial dan spiritualnya. Pembelajaran aktif memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu tematik. Tematik yaitu menggabungkan atau menyatukan pengetahuan keterampilan. Yang kedua, saintifik. Saintifik yaitu menjadikan keilmian objektif dan sistematis yang diutamakan dalam mengamati, menelaah, menemukan, mengesahkan, dan menjelaskan suatu teks. Yang ketiga ada proyek. Proyek yaitu penggabungan suatu kelompok yang beraneka ragam untuk menyusun suatu proyek. Yang keempat ada masalah. Menyajikan suatu masalah dan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima ada kolaboratif. Kolaboratif yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih disiplin ilmu untuk menyusun suatu proyek. Yang keenam ada teks. Teks yaitu unsur-unsur yang menjadi pokok pembelajaran. Kesimpulannya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pedoman untuk mempersiapkan dan menggunakan susunan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi akademik. Apalagi belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi bagi mahasiswa sama dengan bahasa Indonesia di sekolah menengah, yang melalui metode beragam, keterampilan, membawa keunggulan dalam pengembangan ilmu, serta sikap sosial dan spiritual. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.